Teori bahwa Roronoa Zoro akan menjadi rival potensial atau bahkan ujian bagi Shanks dalam perjalanannya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia adalah gagasan yang menarik, meskipun belum banyak dieksplorasi dalam alur cerita utama One Piece. Teori ini berakar pada ambisi Zoro yang tak tergoyahkan dan status Shanks sebagai salah satu pendekar pedang terkuat di dunia, meskipun kekuatannya juga bersumber dari haki yang luar biasa. Dasar pemikiran teori rivalitas Zoro dan Shanks. Ambisi Zoro. Tujuan utama Zoro adalah untuk mengalahkan Mihawk dan berdiri di puncak sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Untuk mencapai ini, ia harus mengalahkan semua pendekar pedang hebat yang ada. Dan Shanks, dengan reputasinya, pasti masuk dalam daftar itu. Reputasi Shanks sebagai pendekar pedang. Meskipun Shanks juga seorang pengguna haki yang sangat kuat, ia dikenal sebagai pendekar pedang yang tangguh. Pertarungannya di masa lalu dengan Mihawk, yang diakui sebagai pendekar pedang terkuat, membuktikan kemampuannya dalam ilmu pedang. Potensi pertemuan di masa depan. Seiring dengan semakin dekatnya Luffy dengan gelar Raja Bajak Laut, kemungkinan besar krunya akan berinteraksi dengan berbagai kekuatan besar di dunia, termasuk Bajak Laut rambut merah pimpinan Shanks. Pertemuan ini bisa menjadi panggung bagi konfrontasi antara Zoro dan Shanks. Menguji batas kekuatan Zoro, pertarungan melawan Shanks akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Zoro, memaksanya untuk melampaui batas kemampuannya saat ini dan membuktikan seberapa jauh ia telah berkembang sejak bertemu Mihawk. Bukan pertarungan sampai mati. Teori ini umumnya tidak menyeratkan pertarungan mematikan, mengingat hubungan baik Shanks dengan Luffy. Lebih mungkin ini akan menjadi bentrokan kehormatan atau ujian untuk mengukur kekuatan dan ilmu pedang masing-masing. Paralel dengan rivalitas lain, dalam One Piece, seringkali ada rivalitas antara anggota kru yang kuat dari berbagai kelompok bajak laut, misalnya, Zoro dan Sanji. Rivalitas antara Zoro dan Shanks bisa menjadi contoh lain dari dinamika ini di tingkat yang lebih tinggi. Kemungkinan skenario pertemuan dan bentrokan. Setelah Zoro mengalahkan Mihawk, setelah Zoro mencapai tujuannya untuk mengalahkan Mihawk, ia mungkin akan mencari pendekar pedang kuat lainnya untuk menguji kemampuannya lebih lanjut, yang bisa membawanya untuk berhadapan dengan Shanks. Dalam konteks perang besar terakhir, di klimaks cerita, ketika semua kekuatan besar berkumpul, Zoro mungkin akan berhadapan dengan Shanks sebagai bagian dari konflik yang lebih luas. Pertemuan yang tidak sengaja, kru topi jerami dan bajak laut rambut merah mungkin bertemu secara kebetulan di lautan, yang bisa memicu konfrontasi antara Zoro dan Shanks karena ambisi Zoro. Implikasi naratif jika teori ini benar. Pengembangan karakter Zoro, pertarungan melawan Shanks akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan Zoro menuju tujuannya. Menunjukkan tingkat kekuatan Shanks, bentrokan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa kuat Shanks sebagai seorang pendekar pedang, dibandingkan dengan Mihawk. Momen yang dinanti-nantikan penggemar, pertarungan antara dua pendekar pedang yang sangat dihormati akan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar. Meskipun interaksi langsung antara Zoro dan Shanks masih terbatas dalam cerita, potensi rivalitas di masa depan berdasarkan ambisi Zoro dan reputasi Shanks sebagai pendekar pedang yang hebat adalah ide yang menarik untuk dipertimbangkan.